أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله في كتاب الكريم ونحن أعلم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga pada malam ini kita dapat bertatap muka kembali dalam rangka pengajian tahsin dan tajwid Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lafazkan dan kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib kita di dalam kubur, di yaumil mahsyar kelak, dan di mizan menjadi pembela kepada kita. Sebagaimana setiap terakhir dari baca Al-Quran, kita mohon dari doa Hizbul Quran. Allahumma arham bil Quran. Ya Allah, kasih sayangi kami dengan Al-Quran. Jadi dengan kasih sayang dari Al-Quran inilah perlunya kita mempelajari bagaimana cara supaya kita dapat meraih kasih sayang Allah melalui bacaan-bacaan Al-Quran. Tentu kita perlu dengan aturan-aturan yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Karena dia berkait erat dengan ibadah kita harian. Jikalau salah dalam setiap lafadznya, maka akan salahlah pada seluruh ibadah kita. Karena konteks kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamati shalah. Awal yang pertama sekali nanti dihisab pada hari kiamat kepada seorang hamba adalah salat. Maka salat dilihat bukan pada bentuk berdirinya saja, tapi dilihat pada setiap lafadznya. Bacaan daripada qauliyahnya. Jadi situlah pentingnya baca Al-Quran. Karena ibadah kita berkait erat dengan bahasa Arab. Oleh karena itu jemaah mulia yang dirahmati Allah, maka alim ulama dalam buku terjemahan Indonesia, salat itu terbagi menjadi 4 bahagian. Dari etimologi bahasa, aqimus salah. Yang kita tahu maknanya adalah dirikan salat dan tegakkan salat. Akan tetapi ada 2 lagi, tunaikan dan laksanakan. Dalam bahasa Indonesia ini tunaikan dengan laksanakan, dikalau kita lihat bobot maknanya jauh berbeda dengan tegakkan dan dirikan. Kalau tunaikan dan laksanakan, maka dia tidak peduli terhadap salat itu sendiri. Makna tidak peduli, dia salat hanya sebagai rutinitas, hanya sekedar simbolis saja di hadapan manusia. Karena orang menunaikan dan melaksanakan. Karena kenapa? Dirinya tidak masuk ke dalam salat itu. Makanya alim ulama buat konsep qasdu syai'id mu'tarifan bifi'lih. Setiap sesuatu yang dikasatnya itu mu'tarifan bifi'lih, menyertai akan seluruh anggota tubuhnya, menyertai seluruh daripada jasadnya. Mu'tarifan bifi'lih, harus dengan keseluruhannya. Maka di alim ulama buatlah usalli, sengaja aku, maknanya kita sengaja masuk ke dalam salat. Oleh karena itu dituntut kepada orang yang sengaja untuk adab masuk ke dalam sesuatu ruangan yang abstrak, yang tak dapat nilai khusyuk oleh orang lain, yang dapat dinilai khusyuk oleh diri kita sendiri. Sama seperti seorang tamu datang ke rumah kita, kalau nggak punya adab kita usir dia. Begitu juga lah salat, kalau orang hanya sekedar menunaikan dan melaksanakan, dia bagaikan kain yang buruk naik ke langit dicampakkan ke muka orangnya sendiri. Maka oleh karena itu pentingnya belajar ini dengan bahasa yang betul agar kita walaupun sedikit ilmu yang diamalkan, walaupun sedikit itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan. Oleh karena itu salat itu perlu usalli, sengaja aku.
Bukan maknanya salat itu yang datang kepada kita, tapi kita yang masuk ke dalam aturan salat itu. Oleh karena itu perlu ada qasad, ta'rad, ta'yin di dalam setiap lafzul niat, lafaz niat. Usalli itu Ustaz, niat apa bukan? Bukan niat. Tetapi itu bahagian di luar daripada salat. Jangan dipikir nanti usalli itu niat. Jadi akhirnya orang debat masalah usalli, enggak perlu didebatkan karena usalli itu hanya lafdzun, lafaz. Makna lafaz itu menyertai akan perbuatan, itu maksudnya. Qasdun syai'un muqtarifan bi fi'li. Enggak mungkin orang lafaznya di rumah, salatnya di masjid. Itu pertanda enggak menyertai. Oleh karena itu alim ulama buat dengan cara batasan-batasan dalam hukum salat ada 13. Alim ulama kalau Abu Layth Samarqandi menyatakan ada 17. Ada tumakninah lagi dalam setiap rukunnya. Agar kita tidak mencuri waktu dalam salat. Kata Nabi, seburuk-buruk pencuri adalah pencuri orang dalam salat. Korupsi belum buruk, mencuri. Tapi yang paling buruk orang mencuri dalam salat. Kenapa tidak ada tumakninah waktu ruku dan tidak ada tumakninah waktu sujud? Bahaya. Oleh karena itulah perlu kita belajar. Jangan malu, tuan-tuan. Ya kan? Jangan malu, bapak-bapak. Walaupun kita sudah mau mati, ini kewajiban belajar. Belajar Al-Quran ini memang berat. Alasan dengan lidah, enggak ada alasan berat. Ya kan, Pak? Yang penting ada kemauan. Jikalau ada kemauan, setinggi Himalaya pun dapat didaki oleh manusia. Betul nggak, Pak? Gunung Himalaya di atas, dapat didaki oleh manusia. Konon lagi Al-Quran yang begitu mudah. Kata Allah, nggak payah Al-Quran ini. Maka seluruh dunia tidak ada kitab yang mampu dihafal selain Al-Quran. Begitu mudah pertanda. Anak-anak kecil sekarang hafal Quran. Kenapa kita udah tua nggak hafal Quran? Kalau nggak mampu hafal Quran, belajar baca supaya benar. Jadi ada sanadnya. Sanad dari guru inilah yang bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pakai guru, Ustaz? Kata alim ulama kayak gini. Laula murabbi ma'aratu rabbi. Kalaulah bukan karena guruku, sungguh aku tidak kenal Tuhanku. Jadi kita bukan kenal Tuhan dari rumah sekolah nggak dididikkan. Karena rumah sekolah sebuah ilmu, bukan moral. Tapi ilmu agamanya adalah moralitas. Bedanya ilmu formal itu matematik, bahasa, fisika, itu ilmu. Ilmu yang berkait dengan pada kebutuhan. Tapi ini ilmu yang berkait dengan moralitas. Maka orang yang belajar Al-Quran jauh dari kemaksiatan. Orang yang belajar Al-Quran jauh dari perbuatan yang sia-sia. Karena kenapa? Dia akan mempelajari lisannya untuk selalu menyebutkan kalam-kalam Allah. Oleh karena itu baiklah kita lihat lagi kembali Al-Quran. Ini perlu semangat sedikit. Ya. Kita masuk di ayat 43. Ya Bani. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Nah, kita lihat di ayat yang pertama. Ya Bani Israel, hai Bani Israel. Orang ini dituntut dengan nikmat. Mereka bukan hanya nikmat makanan saja, tapi nikmat kenabian yang paling banyak diturunkan adalah pada Bani Israel. Kita lihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelah kanannya Ishak. Dari Ishak lahir kepada Yakub. Dari Yakub lahir semuanya Bani Israel sampai Bani Isa alaihissalam. Tapi Bani Israel ini selalu dibunuhnya nabi-nabinya. Makanya kata Allah dalam surat Al-Isra, wa qadayna ila Bani Israel. Wa qadayna ila Bani Israel qada'a, maknanya farada, telah kami wajibkan dan telah kami tentukan, kata Allah, kepada Bani Israel, fasadu fil ardi marratain, mereka akan buat kerusakan 2 kali di atas muka bumi. Yang pertama masa kenabian, sekarang ini masa kenabian dahulu, sampai Isa pun dikejar sama mereka. Ditolong orang itu, diutus Nabi. Bani Israel telah tertindas oleh Fir'aun, diutus Nabi untuk menolong Bani Israel oleh Nabi Musa AS. Setelah mereka menang, tapi mereka kufur atas nikmat Allah. Nabi Musa pun ditokohi oleh mereka. Ini otak Bani Israel ini lisiknya, subhanallah. Wa qadayna ila Bani Israel marrataini, fasadul fil ardi marrataini, dia buat kerusakan. Yang kedua, sekarang ini tidak ada satu negeri pun, tidak ada satu ulama pun, tidak ada satu pemerintah pun yang mampu menahan ulah Yahudi Zionis. Udah ketetapan Allah. Kapan tunggu? Tunggulah ayat ini. Gak ada satu orang pun. Banyaknya ulama ini kalau dikumpulkan umat Islam gak ada kekuatan. Karena belum ada datang Nusratullah setelah datang Imam Mahdi nanti baru. Inilah ketentuan. Sampai sekarang pembantaian masih terjadi. Umat Islam hanya sekedar doa aja kita dari sini. Ya kan Pak? Udah ketentuan Allah. Faradallah. Udah wajib dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa ditentang lagi. Oleh karena itu orang ini cerdas. Dia paham. Ya Bani Israel, azkuru ni'amati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, kata Allah. Ngomongnya agak kasar nih kalau kalimatnya. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Kata. Nikmat Allah. Apa nikmatnya? Nikmatnya ada 2 keturunan Bani Nabi yang paling besar. Nabi yang paling banyak adalah Bani Israel. Orang itu diberi makan dari surga, manna wassalwa. Ya kan? Semua diberinya bagi mereka. Turun nikmat, ingatnya. Diturunkan para anbiya alaihissalam, ditunjukkan kepada mereka negeri mereka dulu diusir dari negeri Babilonia, diusir dari negeri Mesir, diusir dari Damsyik, Syria yang sekarang mereka kembali. Sekarang ini dulu nggak ada negara, sekarang punya negara. Maka dituntut nikmat oleh Allah kepada mereka. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. An'amtu alaikum, nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Bayangkan. Faddaltukum, fadilah, aku lebihkan dia dari atas segala umat. Bayangkan Bani Israel. Di mana lebihnya? Kecerdasan mereka. Cerdas. Ekonomi sekarang dikuasai Yahudi. Teknologi dikuasai Yahudi. Perbankan dikuasai Yahudi semua. Memang sudah dilebihkan sama mereka. Usia mereka pun panjang juga. Allah berikan kelebihan daripada umat yang lainnya. Loh, umat Muhammad nggak ada kelebihan Ustaz? Ada kelebihannya. Umat Muhammad lebih besar lagi kelebihannya di dunia dan di akhirat. Tapi diberi kayak gitu supaya kita belajar, supaya kita tidak mau mensyukuri atas nikmat
Allah. Ini kalau kita udah kaya, punya harta, ya kan, punya jabatan yang tinggi, tapi kita nggak ingat bahwa kekayaan datang dari Allah, jabatan yang tinggi datang dari Allah, kekayaan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tunduk dan patuh pada perintah Allah, jangan kita ikuti cara Bani Israel. Nah, makanya kita sekarang ini banyak yang seperti itu. Nah, hadirin jemaah, faddaltukum 'alal alamin. Kami berikan mereka kelebihan daripada sekalian umat. Bayangkan, siapa mau jadi Israel? Bani Israel. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, walaupun diberikan dia lebih, tapi nggak ada yang mau menjadi orang Israel, Yahudi. Yahudi ini, mereka ini bertuhankan kepada Uzair, menjadikan dia sebagai Tuhan. Uzair, ibnu Uzair, anak Uzair, dijadikan sebagai Tuhan. Dulu mereka ini adalah agama Samawi juga, agama daripada Nabi Daud alaihissalam. Karena Daud itu punya anak, Sulaiman bin Daud kan namanya. Bapaknya Nabi Sulaiman itu Daud, dia punya kerajaan besar yang semua ditunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman. Jin pun di bawah tunduk. Di negeri itu juga kejadiannya. Makanya tempat Masjid Aqsa sekarang ini diperebutkan, mereka meyakini bahwa ada kerajaan Sulaiman di bawahnya. Kenapa enggak dikekalkan oleh Allah kerajaan Sulaiman di atas muka bumi? Allah memang seperti itu, membuat pelajaran kepada kita. Sementara kaum Samud masih ada pembangunannya yang gunung di pahat itu. Wa samudal ladzina jabu, masih ada. Bilwat, orang itu kuat-kuat, gunung itu masih ada. Kalau kaum Madian ahli pertanian, kaum Samud ini pahat gunung besar-besar dia, tapi orang itu suka sama laki dengan laki. Masih ada di Hadral Maut di daerah Yaman. Nah, betul? Hadral Maut, daerah yang dikutuk manusia itu. Ya kan saya? Di daerah mana tuh? Lewat Madinah itu tidak? Oh, daerah itu ya. Nah, Palu Petanda yang letak lokasinya. Semisal kaum Nabi Lut, kaum Samud kan dibinasakan oleh Allah itu. Iya. Kenapa Bani Israel ini enggak dibinasakan oleh Allah? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa kaum Samud? Mereka ini tidak membuat fasad di atas muka bumi. Kerusakan mereka itu tidak melanggar aturan Tuhan. Dikala datang Nabi, mereka beriman. Setelah Nabi tiada, mereka kafir. Tetapi kaum Samud dibinasakan, sudah hadir Nabi, orang memberi peringatan. Orangnya kalau datang Musa, beriman sama Musa. Datang Isa, beriman sama Isa. Datang Sulaiman, beriman, sujud semua. Setelah nggak ada lagi, nggak usah kita sembah Tuhannya Musa, nggak usah kita sembah Tuhannya Sulaiman. Kita cari Tuhan yang lain. Dibuatnya sapi, Musa Samiri namanya. Disembahnya sama mereka. Kalau Saum Samud, masih ada nabinya, diberi peringatan, fa'anzir. Tapi mereka tidak mau taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang telah diberi peringatan nggak mau taubat dari Allah, nah kalau umat Muhammad hanya dikunci hatinya, katamallahu ala qulubihim. Tapi kalau umat yang lain diazab oleh Allah. Kenapa? Untuk menjadi qasasan la'allahum, menjadi sejarah bagi kita supaya kita paham bahwa kalau orang dikutuk diberi peringatan enggak juga sadar, nah itu tanda orang yang kena seperti kaum Samud. Itu pelajarannya dalam tafsir. Oleh karena itu jemaah mulia yang dirahmati Allah, mari kita lihat tajwidnya lagi. Nah, sikit-sikit kita bahas ini. Ya bani, ya man asli. Bani mad jaiz, munfasil. Ya bani Isra. Nah, mad wajib muntasil. Yang di depan mad jaiz munfasil, yang ini mad wajib di sana mad jaiz munfasil. Ini mad wajib muntasir. Ingat ya, mad jaiz munfasir sama mad jaiz muntasir. Nah, itu harus beda-beda, munfasir muntasir. Mad asli.
Ini i-nya jangan baca kayak seperti hi alif, nah, agak tebal bisa. Bani Israil lazkuru. Ya, kayak gitu. Ilazkuru ya bani Israil lazkuru. Nah, kayak gitu. Lazkuru mad asli. Ni'mati allati lam qamariyah, karena masih bisa dibaca walaupun dia bertasdid. Ni'mati allati mad jaiz munfasil. An nun mati jumpa dengan huruf ain izhar. An, jangan baca an'amta alaihim, jangan baca seperti itu. Bunyinya an'amta alaihim. Nah, seperti itu. An'amtu alaikum, an'amtu alaikum. Nah, seperti itu. An'amtu alaikum. Nun mati berjumpa dengan huruf min izhar. In min mati hukumnya izhar safawi, tidak boleh panjang. Yang pertama an nggak boleh panjang karena berjumpa nun mati jumpa dengan huruf ain, nggak boleh panjang. In berjumpa dengan huruf mim mati juga nggak boleh panjang. An'amtu alaikum, mat lain, jangan panjang situ, nanti aja an'amtu alaikum, nggak boleh panjang. An'amtu alaikum wa anni tajibul gunnah. Tajibul gunnah ini apa namanya? Syiddahnya itu harus bunyi, jangan anni. Nah, itulah keindahan Al-Qur'an. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Faddaltukum, jangan paddoltukum. Nah, itulah paddol. Jangan dua ini huruf dhad, di, bu. Faddaltukum. Ah, itu paddol. Nah, itulah bahaya. Kalau dol mengarah kepada huruf dal. Faddaltukum 'alal 'alamin. Faddal, jangan pula faddalal, enggak boleh qalqalah situ ya kan. Faddaltukum 'alal 'alamin. Faddaltukum 'alal 'alamin. Kum izhar syafawi, alal lam khamariyah. Mad asli, min mad aris lis sukun. Nah, waktu kita baca ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. An'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, seperti itu. Boleh kita sambung wattaqu. Wattaqu. Wattaqu, ku mad asli. Yau mad lain. Nah, itu waktu membaca yau jangan membentak dia. Wattaqu yawma wattaqu yawma wattaqu yawman la tajzi. Masuk huruf qalqah kutubu jadin. Nah, itulah kutubu tajzi. Masuk enggak huruf kutubu jadin itu? Fajar? Masuk kutubu jadid. Kalau bertemu seperti itu meninggalkan tajzi zai bacaannya.
Jangan dibaca huruf zal. Nah, ini hati-hati sekali waktu membaca di belakang. Kita kan Allahumma ajirna minan nar. Jangan baca Allahumma adirna minan nar, adirna minan. Nanti didengar sama orang adirna minan nar, adirna minan nar. Allahumma itu huruf bukan huruf zai, tapi dal zal. Allahumma ajirna minan nar. Seperti itu aja. Jangan adirna minan nar, enggak boleh seperti itu. Karena azabul jahim, azabu jahannam itu sama bunyinya. Maknanya aku berlindung daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar. Nah, seperti itu bacaannya. Allahumma ajirni kalau kita sendiri, tapi kalau kita rame ajirna, rafa'nya sebagai begitu. Kalau kita nasabnya seperti kita buat zamirnya seperti itu. Karena apa namanya itu kalimat jamak rame. Kalau mufrad sendiri. Kalau rame, kalau mereka semua hum. Nanti waktu doa-doa Allahumma ajirna minan nar wa iyyahum, itu bertanda rame. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami daripada neraka. Kami lindungilah sekalian kami dari neraka. Itu makna sekalian udah rame. Kalimatnya udah jamak rame. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tajzi man asli. Nafsun izhar. Karena dia bertemu dengan huruf ain. Ada berapa huruf izhar? Huruf izhar nih. Ijang? Ada berapa? Ha, ain, ghain, qaf. Ya kan? Bukan qaf. Kha, huruf kha. Yang titik satu. Dan itu hamzah berbentuk alif. Itu huruf izhar. Apabila dia bertemu nun awalnya mati, disukunkan dan bertemu dengan 4 huruf ini enggak boleh panjang, tapi harus bunyinya nyata. Jangan disamarkan tajzi nafsun enggak boleh seperti itu. Nah, itu disamarkan namanya. Ini harus jalan nafsun an. Nah, seperti itu. Karena nun mati berjemaah dengan huruf nun, hukumnya idgham bighunna. Tapi idgham mutadanisain pun bisa juga. Nun mati bertemu dengan nun. Namanya idgham mutadanisain. Nun matin sain di dua-dua nun itu. Nafsin jangan nafsin. Capek kali kalau kita tutup lidahnya. Nafsin nafsin syai'a. Nafsi ikhfa. Itu ikhfa apa namanya? Ikhfa safawi, karena bunyinya di bibir. Al-nafsi syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Wala mad asli. Qalqala sukra. Balu min nun mati jumpa dengan huruf ha, hukumnya izhar. Enggak boleh panjang. Minha enggak boleh panjang. Apalagi kita kalau murattal. Kalau murattal ini enggak boleh panjang pun. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yuqadu minha 'adlun wala hum yunsarun. Itu kalau kita murattal. Tapi kalau di musabaqah hampir umum mereka itu ambil satu harkat di musabaqah.
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Itu di musabaqah, hampir mereka semua seperti itu. Kalau enggak indah. Karena mereka waktu mat dipanjanginya dua harkat. Tapi kalau kita muratan, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Kalau kita dalam murattal Quran, semua harus bisa, insyaallah. Mana tadi ini? Yuqbalu minha syafa'atu. Man asli. Atu hukumnya idgham bigunnah. Asal setiap huruf dhammatun bertemu dengan huruf waw, bertemu dengan huruf nun, bertemu dengan huruf mim, bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya idgham bigunnah. Idgham dengan dengung. Syafa'atu wala la man yuqadu, jangan baca yuqadu, bukan yuqadu, lah kalau biasa panggilnya udah mudah itu. Jangan baca kalau jangan masukkan ke hidung. Kalau masukkan ke hidung berubah menjadi huruf ain. Jangan masukkan ke hidung. Yuqadu minha, seperti itu. Yuqadu minha adlun wa la hum yunsarun. Yuqadu minha, min man mana man asli itu? Izhar. Mana Fajar, lihatlah, ini enggak fokus lagi nih. Yuqadu minha izhar, ha man asli, ad qalqalah, itu termasuk huruf kutubu jadid, ya kan? Qa, ta, ba, jim, dal, itu huruf qa kutubu jadid. Nah, ini termasuk huruf kutubu jadid. Lu idgham bigunnah, wala man aslihum izhar syafawi, nun mati jumpa dengan huruf sad, ikhfa. Bacaannya jangan yunsarun, bacaannya yunsarun. Sad, bukan, ini harus diingat dulu ya. Perbedaan huruf sa, sin dan sad. Apabila kita buat baris huruf sa, sin, sa, sad, sa. Ini kita buat baris ya, huruf sa, huruf sin, sa, huruf sad, sa. Nah, kalau kita baca yunsarun, itu huruf sad apa huruf sin? Sin, karena keluar daripada ujung lidah bertemu dengan dua ujung gigi. Kalau yunsarun, dia keluarnya di samping, dekat gigi geraham. Nah, inilah perbedaan huruf sad dengan huruf sin dan dengan huruf ta. Ini yang sering kadang kita waktu membaca doa, kadang sering. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu berbeda. Rasyad maknanya jalan yang lurus. Sada maknanya jalan yang rusak. Pasada, itu aja kita minta, jalan yang benar ke jalan yang rusak kita minta. Pasada yufsidu, rusak dirimu. Nah, itulah bahasa Arab ini, sedikit aja bedanya. Ya kan? Syadid, benar. Syada, rusak. Kita makan yang nggak benar-benar, asyik minta yang rusak aja, ya kan?
Itu yang bahayanya nih bahasa Arab. Oleh karena itu pelan-pelan lah, pelan-pelan. Tapi dengan kayak gini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan seluruh kesalahan kita dahulu. Karena kenapa? Ada niat dalam hati kita untuk terus belajar sampai mati. Inilah yang pertama yang perlu pada setiap kaum muslimin. Udah waktu ini. Nah, kita lihat wattaqu yaumal la tajzi. Dan jagalah dirimu dari azab kiamat. Wattaqullah. Maknanya di sini, dan jagalah dirimu dan bertakwalah kamu, kata Allah, dari azab hari yaumil qiyamah. Di sini enggak dibuat yaumil qiyamah, tapi lafzul mufradnya, makna daripada wazannya ke situ arahnya, yauma, pada pada hari pembalasan. Karena sekarang enggak mungkin Allah beri azab kepada manusia. Kalau sekarang diberi azab ke manusia, semua ini kena azab ini. Enggak salat subuh satu hari, hilang matanya satu biji. Ui, kau enggak salat subuh ya, mata udah copot satu biji. Enggak salat zuhur, hilang tangan sebelah. Enggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya yauma, mafhum mukhalafahnya pada yaum, hari pembalasan. Nah, la tajidi nafsun an nafsin, seseorang enggak dapat bela orang lain. Nah, ini terhadap amal ya, terhadap perbuatan. Salat kamu nih dapat dibela oleh orang lain enggak? Di yaumil qiyamah nanti an nafsin. Ini jadikan dalil nanti seorang nih, hati-hati juga. Nafsun an nafsin, seseorang enggak dapat membela amal orang lain. Duh, kalau kayak gitu Ustaz, bagaimana hukumnya kirim doa kepada orang mati? Nah, itu membela atau tidak? Beda dengan pembelaan dan memberi. Itu harus hati-hati. Kalau membela harus ada advokatnya. Melalui mana advokatnya? Yaitu kalau melalui advokat, orang harus wajib ada yang wakilah. Satu contoh, Bapak niat pergi haji, sudah berhajat pergi haji, meninggal belum haji, wakilah hajat itu diambil oleh orang lain. Itu kok boleh? Dapat pahala haji yang sudah meninggal, dapat hajinya. Karena sudah ada advokasinya. Maknanya setiap kasdun syai'un, setelah dikasarkan segala sesuatu, tak dikerjakan jadi wajib. Aku nih niat pergi haji nih, berhajat pergi haji, tahu game duluan meninggal. Jadi hukumnya anaknya wajib pergi haji dulu, setelah itu boleh ganti. Beda dengan memberi. Kalau memberi, kalau dikasih kita terima. Orang namanya RKI, contoh BLT dikasih, ya kan Pak? Terima, orang nggak dijaluk kok, ya kan? Terima setiap sesuatu yang dikasih. Ini beda bahasanya, an nafsun syai'in syai'a. Tidak ada seseorang yang dapat membela amal seseorang. Jadi amal kita inilah perlu dengan ilmu, agar nanti ilmu kita yang membela amal kita. Ilmu itulah yang membela amal. Coba kalau nggak ada ilmu, kita beramal aja, aku nggak peduli, yang penting Allah Akbar, kayak gini salatnya, nggak pakai ilmu. Ini nggak ada yang bela nanti ini. Kau dari mana dapat kayak gini? Tapi sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana Nabi kau lihat salat. Kau lihat salat Nabi nggak? Ya karena nggak lihat maka nggak bisa. Harus dengan ilmu, nggak bisa. Ilmu yang bela amal. Kalau bil amalin mardudatun la tu'bal, beramal tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbalu minha. Nah, seseorang tidak dapat membela amal orang lain, walau sedikit pun, yuqbalu minha. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan begitu pula tidak diterima syafaat. Nah, syafaat, kata orang itu, Ustaz dapat syafaatnya dari mana? Kalau anak saya jadi hadir, itu bukan syafaat, tapi usaha. Beda dengan syafaat. Syafaat hasil dari usaha, bukan hasil dari kerja. Tapi kalau syafaat hasil dari kerja. Kalau usaha belum tentu dapat hasil. Kira-kira apa usaha dengan kerja, siapa yang dapat hasil? Kerja kan? Nah, makanya Al-Quran buat nama usaha. Dalam terjemahan bahasa Arabnya dibuat usaha, bukan kerja.
Kalau kerja sungguh kita nggak dapat hasil semua salat nih. Begitulah bijaknya Nabi. Ya kan? Begitulah Allah Subhanahu wa taala beri syariat kepada kita, walaupun entah kayak mana yang sakit pinggang, kalau nggak lurus, nggak terima salatnya karena nggak salat sebagaimana Nabi. Karena Nabi bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana, bukan seperti. Kalau seperti wajib serupa. Nggak boleh cacat. Makanya ada Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adlu syafa'atu wa la yu'khadu minha. Syafaatnya kita dapat dari Nabi, dari anak kita dapat syafaat. Beda dengan Bani Israel sama sekali nggak dapat syafaat. Dia tergantung amalnya masing-masing. Mau tobat sama Allah aja pun mereka ada yang bunuh diri. Tobat. Kalau diterkam sama awan hitam, diterima tobatnya sampai mati. Kita tobatnya sekarang dengan istighfar, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Yang sudah mabuk dengan narkoba, istighfar, astaghfirullahaladzim. Diterima tobatnya. Diterima, tapi jangan besok tobat belacan, ya kan? Ya kan, Mbak? Sama tobat terasi, nggak ada lain, itu pun kutekan. Nggak cocok itu kalau tobat belacan. Tobatnya tobat nasuhat, sebenar-benar tobat. Nggak boleh lagi kita lanjutkan ke arah yang lebih buruk. Nah, ini cerita Bani Israel. Mereka nggak dapat syafaat dari siapapun. Dari nabinya pun nggak. Nabinya nggak dapat syafaat, orang tuh nggak. Orang tuh datang semua nabi, gimana aku mau kasih kamu, sementara aku saja masih berdosa. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'khadhu minha, dan tebusan daripadanya. Yu'khadhu minha, siapa yang membayar tebusan minha, nggak akan didapat. Adlu walahum yunsarun, kata Allah, dan tidak ada penolong akan mereka itu. Nah, kalau di dalam terjemahan lain, dan mereka tidak ada penolong. Kalau di dalam terjemahan sini, dan tidak ada pertolongan terhadap mereka itu. Jadi nggak ada pertolongan. Kita umat Islam dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, udah masuk waktu Isya kita nih. 4 menit lagi ya kan. Nah, baiklah, kita ulangi lagi bacaan kita dari awal tadi bersama-sama, karena ini udah mau masuk waktu Isya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yuqadu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Selepas ba'da Isya kita lanjutkan kembali bacaan kepada jamaah. Demikian kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.